Kita coba lihat ya IHSG ya, udah 1000 lebih yang nonton. Kita coba lihat IHSG-nya. Ntar aku rapiin dulu view-nya biar teman-teman bisa lihatnya jelas, enak. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke guys, ya ini IHSG-nya hari ini dia ketahan area resisten gitu, ada 2 resisten. Ini resisten dari tops yang sebelumnya dan juga resisten MA50 di sini. Ya, jadi ada MA50 di sini. Ketahan di sini. Ini kira-kira path-nya bakalan gimana? Dia bakalan bisa normal correction sampai 6740. Terus ya zigzag dulu. Sementara range dia IHSG ini dia akan bergerak dalam angka 6740 sampai dengan 6885. Jadi zigzag di area ini gitu. Terus kalau misalkan ternyata breakout gimana? Ini kan candlenya satu candle indecision ya hari ini ya. Ya bagus lah, cuman kayaknya bakalan ada normal correction dulu. Dan yang menarik hari ini suku bunga nggak jadi naik, tapi IHSG turun kayak 0,5%-an gitu. Kemudian di akhir sesi IHSG ditarik naik ya setelah ada pengumuman suku bunga nggak jadi naik gitu ya, suku bunganya dipertahankan. IHSG menguat, didorong oleh saham-saham perbankan besarnya mulai menguat tadi ya setelah ada koreksi lumayan signifikan di awal sesi. Tapi yang nggak naik tuh saham teknologinya nggak naik, kayak Arto, Buka, GoTo ini tadi masih koreksi lumayan gitu. Oke, suku bunga nggak jadi naik ini bagus apa jelek sih? Sebenarnya kalau untuk capital market ya bagus ya. Nanti kita akan bahas lebih detail sama Coach William. Oke, terus aku mau kasih lihat teman-teman di sini ada satu data yang lumayan menarik banget dari data yang aku tadi di-prepare oleh tim mtrade hari ini. Ini adalah data loan growth perbankan. Aku mau kasih lihat buat teman-teman ya. Jadi kondisi perbankan nasional ini makin ekspansif, terlihat dari loan growth-nya di Juni 2022 tuh tumbuh 10,6% dan menjadi tertinggi sejak 2019 ya, pertumbuhannya jadi tertinggi sejak 2019. Nah ini teman-teman kalau mau lihat chartnya kayak gini nih, ini yang menarik banget. Ini loan growth, ini tingkat loan atau loan tingkat pinjaman ke bank ya, sempat negatif di 2020 kemarin dan 2021 pada masa pandemi. Nah sekarang udah naik bahkan sampai ke level 10,66 growth-nya. Ini lebih tinggi dari sebelum masa pandemi, jauh lebih tinggi sebelum masa pandemi. Dulu kalau pandemi di angka 7 sampai 9 ya, jadi lebih tinggi dari tahun 2019 kemarin. Kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya sebenarnya untuk perbankan ini masih sangat menarik sekali, terutama untuk 4 perbankan besarnya gitu. Nah terus sekarang aku mau review untuk Arto ini dia dana pihak ketiga atau DPK-nya ini tumbuh 253% year on year, jadi 6,1 triliun gitu. Jadi jumlah nasabahnya juga meningkat lebih dari 100% hanya dalam waktu 6 bulan hingga Juni 2020. Secara year on year. Untuk dana murah atau kasanya ya, ini naik 642% year on year, jadi 3,87 triliun. Sedangkan depositonya naik 85% year on year gitu. Jadi struktur hal itu membuat struktur biaya dana membaik dari rasio kasa gitu.
ya terhadap DPK mencapai 63%. Oke, sekarang kita lihat untuk beberapa saham perbankan. Kita lihat Arto ya. Kita lihat Arto, kalau tadi kita lihat dari secara fundamental ada perbaikan, secara teknikal dia sebenarnya lagi berusaha untuk recover dari masa sideways-nya. Nah, kemarin sempat breakout gitu, terus kemudian ini ketahan lagi dari level 9825 dan nggak jadi breakout hari ini, justru malah agak-agak rawan koreksi. Jadi Arto ini ada potensi untuk koreksi normal gitu. Jadi kita wait and see dulu aja, terus kemudian kita mau lihat saham perbankan besar yang lainnya, seperti contohnya BCA yang kemarin sempat menguat signifikan. Di sini kita perhatikan BCA ini path-nya kira-kira bakalan gimana ya, bakalan bisa ada normal correction sih untuk BCA. Bentar ya, kursornya lagi nggak sensitif ini, aku benerin dulu bentar. Oke. Ya, ini BCA, dia bisa ada normal correction sampai ke level 72 atau 7250 dan dia bisa naik lagi gitu. Terus ini aku gambar supportnya lagi untuk BCA. Aku gambar supportnya yang sempat hilang. Oke. Di angka 7200, 7250 ini masih jadi satu support yang cukup kuat di sini untuk BCA. Ya, jadi ada kemungkinan dia akan ada normal correction, habis itu dia akan naik lagi gitu. Jadi ini BCA, dia ada potensi koreksi normal sampai ke 7250, habis itu dia akan mengalami penguatan atau technical rebound. Nah, ini BCA-nya. Oke, terus Yusuf 888 nanya BCA di bawah 7000 kok nggak tembus-tembus? Iya, nggak tembus-tembus nih BCA di bawah 7000 ya, nggak dapat di bawah 7000. Aku naikin dulu. Terus kita mau lihat untuk perbankan besar lainnya, BRI. BRI hari ini dia kena resisten juga. BRI ada potensi untuk mengalami normal correction. Ada potensi dia mengalami normal correction untuk BRI. Path-nya kira-kira bakalan kemana? Dia bakalan bisa sampai ke 4200 mantul, kemudian bisa naik lagi. Nah, kemudian untuk Bank Mandiri, chartnya nggak kelihatan, signal no good. Oh, oke, bentar. Bentar ya, aku ganti wifi dulu ya. Koneksi nggak bagus ya guys. Oke nggak koneksinya? Freeze. Tunggu ya, jangan keluar dulu, aku mau ganti koneksinya dulu. Sebentar ya, aku mau ganti koneksi, stay here. Oh, aman ya, aman ya. Aman, tapi tadi aku sempat lihat ada yang bilang koneksi nggak bagus, jadi sekarang aku udah ganti deh. Nggak tahu oke nggak nih. Oke, terus sekarang kita lihat di Bank Mandiri atau BMRI ya. Kita lihat BMRI. Nah, ini BMRI. Dia supportnya di level 7550, bekas dari low beberapa kali tanggal 8 Maret, terus kemudian 19 April, di 30 dan 1 Juni juga gitu. Jadi untuk BMRI ini dia ada potensi normal correction sampai 7550 dan bisa mantul lagi untuk BMRI-nya. Nah, itu level-level pantulan beberapa saham big caps perbankan. Dan yang terakhir pastinya nggak lengkap kalau kita nggak bahas BBNI ya. Ya, jadi nggak lengkap kalau kita nggak bahas BBNI nih. BBNI kalau kita lihat potensi koreksinya bisa sampai ke 7225 lagi gitu. Oke, terus teman-teman kesimpulannya saham-saham perbankan ini masih sangat bagus sekali. Tadi teman-teman lihat sendiri chart dari loan growth-nya. Loan growth-nya tuh dari turun banget terus kemudian reversal naik. Sekarang tuh udah tinggi banget gitu. Jadi lebih tinggi dari 2019. Oke. Nah, aku mau bahas untuk beberapa saham yang juga hari ini cukup
rame dari second liner, third liner. Yang pertama dari saham Hoki, Buyung Putra Sembada. Oke, teman-teman, ini tahu-tahu dia naiknya volume transaksinya tuh tinggi banget, gede banget gitu. Teman-teman mesti wait and see dulu sih ya untuk saham-saham kayak gini ya. Jangan langsung masuk, bisa agak-agak riskan gitu. Terus kemudian untuk saham Aksio ini Teradata Indonesia. Ini saham baru melantai di bursa kemarin dan hari ini naik kencang. Kalau dari M-Trade kita sih nunggu supaya dia gerakannya lebih stabil dulu, karena biasanya untuk saham yang baru aja melantai di bursa itu gerakannya tuh kayak apa ya, labil banget, naiknya naik cepat banget, turunnya turun cepat banget gitu. Jadi kita biarin dulu dia stabil dulu. Kalaupun misalkan besok ternyata dia arah lagi, naik lagi, biarin aja dulu gitu. Oke, kalau misalkan dikejar nanti jadi agak-agak spekulatif. Tapi bukan cuma Aksio sih, semua saham yang baru IPO kita pendekatannya seperti itu. Nah, kemudian untuk saham Aisyah nih teman-teman perhatikan, dia juga hari ini naik tinggi banget dengan volume transaksi sangat tinggi. Untuk Aisyah dan juga Hoki, patternnya mirip, jadi pattern kayak baru naik sekali, volume tinggi. Besok kemungkinan masih bisa naik sih untuk Aisyah dan Hoki ini. Cuman bukan untuk dikejar. Saran saya sih tunggu dia sideways dulu aja, biarin sideways dulu gitu. Dan ini bukan menu utama kita. Nah, terus ada lagi saham second liner, third liner yang cukup menarik, yang cukup rame, yaitu ada saham BP hari ini ya. Nah, ini kalau BP ini trennya sebenarnya udah cukup bagus, cuman dia lagi ngadepin beberapa resisten yang cukup kuat sih untuk BP ini ya. Entah kenapa ada garis di 162 nih, kayaknya salah garis nih. Oke. Resisten terdekat di 150, 151. Ini lagi diuji. Hari ini closing 152 sih, tapi tetap aja belum bisa dibilang breakout. Jadi BP-nya kita masukin watchlist aja. Cuman kalau beli nggak bisa banyak-banyak sih ya. Oke. Terus kemudian kita masih mau liatin saham sektor consumer good ya, ICBP. Nah, ICBP hari ini tuh dia gerakannya sideways sih. Tadi kalau ada yang bilang ICBP naik banyak, nggak juga sih, sebenarnya dia sideways. Dia membentuk satu pattern bullish rectangle ya. Jadi pattern bullish rectangle ini sebenarnya ya masih sideways, masih indecision. Selama dia di atas 9175 masih bagus, tapi kalau misalkan dia di bawah 9175 malah kita cut loss. Jadi belinya tuh dekat 9175 aja. Nah, buat ngertiin pattern-pattern kayak gini dijelasin di workshop Super Trader Express. Langsung aja daftar karena udah dekat ya, tinggal di lusa mtrade.id/super trader gitu. Oke. Terus kemudian kita akan lihat untuk beberapa saham lain yang juga menarik ya. Kita akan lihat untuk saham, bentar ya. Oke, ini Indi hati-hati teman-teman, dia lagi kena resisten kuat. Kemarin beberapa hari udah naik terus meskipun patternnya double bottom, dia kena resisten kuat di 2490 atau 2500. Ada triple resist di sini, ada high dari tanggal 13 Juli, ada MA 100 dan juga ada round number di 2500. Jadi ini resisten yang cukup kuat sekali gitu. Nah, kalau misalkan dia koreksi lagi, ada potensi membentuk triple bottom gitu. Terus ada yang nanya juga untuk ITMG dan PTBA gimana, kira-kira mirip-mirip sih ya. Untuk saham-saham batu bara ini lagi pada kena resisten kuatnya semuanya, jadi agak-agak rawan koreksi. Terus banyak yang nanya Gosco dan juga Indofood sekalian katanya. Nah, ini Gosco sempat breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya, hari ini turun merah normal correction, jadi masih wait and see dulu. Terus kemudian kita akan ke saham Indofood, INDF. Indofood-nya masih uptrend, path-nya kira-kira gimana? Dia bakalan bisa ada koreksi sampai ke level sekitaran 6.900-an ya, 6.900 untuk Indofood ya. Jadi supportnya ada beberapa nih. Support yang pertama sekitar level 6.825, support yang kedua ada di 67. Dia masih bakalan sideways dulu Indofoodnya, sama kayak
ICBP. Tapi kalau Indofood batas bawahnya 6825 ya. Jadi kalau misalkan mau buy on weakness di 6825 oke, dan di bawah itu malah cut loss gitu. Oke, terus INKP dan JAPFA. PTBA tadi udah dibahas ya, rawan profit taking. Kalau INKP ini menariknya ya dalam jangka pendek dia membentuk higher low terus, higher low dan higher high. Jangka pendek bisa sampai ke 79 sampai 8.000. Terus kemudian JAPFA masih sama sih view-nya ya, JAPFA ya. Dia masih bisa menguat dalam rentang waktu mungkin 1-2 minggu ini nguji resisten 1530-an gitu. Oke. Terus Panin Group masih stagnan, Wendy masih stagnan sih, wait and see dulu aja untuk Panin Groupnya ya. Aku mau invite Coach William buat bagiin tentang update market bentar. Oke guys, malam hari ini aku kayaknya nggak lama ya guys ya, flu gitu, agak nggak enak badan gitu, jadi aku kayaknya nggak lama deh. Halo Coach William. Ya, hari ini ya Bank Indonesia nggak naikin suku bunga nih, suku bunganya flat di angka 3,5. Gimana nih view-nya? Kalau kita lihat sih ini sebenarnya sih make sense ya, masuk akal. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat kan kiblatnya Bank Indonesia dalam hal mempertahankan suku bunga kan karena memang inflasi inti kita itu masih di level 0,63%, yaitu masih di bawah dari suku bunga BI kita gitu di 3,5%. Artinya memang spreadnya masih positif sehingga ya BI tidak punya urgensi untuk naik suku bunga di saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya secara data ekonomi sih mendukung gitu ya, dan kalau kita lihat juga cadangan devisa kita juga masih surplus gitu ya, dan juga kita bisa melihat bagaimana trade balance kita juga masih surplus gitu. Jadi overall sih secara data ekonomi sangat masuk akal kalau misalnya Bank Indonesia nggak terlalu terburu-buru dalam hal menaikkan tingkat suku bunga gitu, dan kita pikir ini salah satu gambaran bahwa memang fundamental ekonomi kita masih cukup solid. Dan that's why kenapa kalau kita lihat hari ini asing bisa masuk sekitar 484 miliar. Kenapa? Karena secara ekonomi kita tuh satu-satunya negara yang inflasinya masih stabil ya Miss ya. Karena kalau kita lihat di US inflasi dia mencapai 9,1%. Lalu kalau kita bicara Eropa sudah mencapai 8,6% ya. Jadi cukup tinggi inflasi di negara-negara luar sana. Berbeda halnya dengan Indonesia yang inflasi intinya masih cukup terjaga di 2,63% gitu. Jadi kesimpulannya memang kita pikir sangat masuk akal ketika Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga, walaupun kita tentu harus monitor bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah kita. Karena biasanya kalau misalnya Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga, hati-hati rupiah kita bisa kembali melemah. Ya, bahkan hari ini tadi kalau kita lihat Bank Indonesia kurs rupiah kita sudah mulai kembali melemah ya di level 15.000 rupiah per US dollar gitu. Jadi mungkin dari situ yang kita perlu antisipasi. Tetapi secara keseluruhan kita pikir sangat masuk akal ketika Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga dengan kondisi yang di mana ekonomi Indonesia masih cukup solid gitu, Miss Ellen. Oke. Terus sekarang ECB itu udah naikin suku bunga pertama kalinya sebesar 50 BPS ke 0%. Gimana gambaran prospek bursa global? Mungkin jelasin juga kali ya ECB itu apa, banyak yang nggak familiar nih buat teman-teman yang masih baru belajar. Ya, jadi memang ECB ini bank sentralnya Eropa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di Amerika kan kita mengenal The Fed gitu ya. Kalau di Indonesia kita mengenal Bank Indonesia. Nah kalau di Eropa mereka punya ECB ataupun Eropa Central Banks gitu. Jadi memang tugas fungsinya sama ya. Mereka melakukan kebijakan moneter dalam menjaga inflasi untuk dalam hal menjaga inflasi dengan cara apa? Dengan cara menjaga ataupun menaikkan ataupun menurunkan tingkat suku bunganya gitu. Jadi overall tugasnya sama gitu ya. Nah, yang menarik ya, ini yang tadi kita balik lagi ya sama yang pertama ya. Kalau di US kan inflasi sudah mencapai 9,1%. Nah, ini kita perlu monitor nih, The Fed akan naik suku bunga berapa besar di tanggal 27 nanti, dan itu perlu kita antisipasi. Jadi memang secara ekonomi di US memang agak challenging karena inflasinya naik signifikan. Nah, di Eropa sama kondisinya. Eropa inflasinya mencapai 8,6%.
dan suku bunganya sekarang mereka tuh masih di minus 0,5%, tapi setelah kemarin tadi ECB naik suku bunga sekarang di 0%. Artinya spreadnya masih sangat negatif sekali gitu. Jadi memang kondisi kedua negara ini, kedua benua ini, kedua negara barat ini sangat challenging sekali gitu ya. Jadi ini sedikit ada gambaran bahwa memang ada kemungkinan market kita bakal masuk ke arah resesi ya, kalau dilihat dari pertumbuhan inflasi yang sangat tinggi sekali. Tetapi bukan artinya kita perlu worry. Kenapa? Karena balik lagi penjelasan yang di awal, ya ekonomi kita masih cukup solid gitu ya. Apa aja tadi? Yang pertama, inflasi inti kita masih terjaga. Ya, ketika semua negara inflasinya meroket, kita masih terjaga. Yang kedua juga kita secara secara penerimaan negara masih cukup bagus karena kita adalah produsen batu bara, energi, yang dimana semua lagi dibutuhkan gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, kemungkinan market bakal resesi itu memang ada, tapi kita nggak perlu worry. Kenapa? Karena pertama ekonomi kita masih solid, stabil, dan kalaupun memang market kita nanti kena dampak sistemik dari pengaruh turunnya market global, itu adalah opportunity kita buat bisa buy on weakness di market kita. Karena apa? Karena memang ekonomi kita fundamentalnya solid, dan ketika turun itu opportunity. Kenapa? Karena ketika nanti ekonomi kita naik itu sangat cepat recovery-nya. Karena apa? Sekali lagi karena fundamental kita masih solid gitu. Oke. Itu Pak Teddy bilang aku nitip nanya Rals aja, nggak nanya Aces kok, dia bilang. Ntar abis ini dibahas ya. Aku mau bahas pertanyaan dari Henry Kos dulu. Saya mau suruh anak saya invest di saham, tapi pas lihat portfolio saya merah merona, jadi agak ragu. Sebenarnya masa lagi beres gini gitu, momentumnya tepat nggak sih? Ya, bicara tentang ajakin anak tentang investasi saham ya, mungkin awalnya atau dasarnya tuh lebih ke mindset tentang keuangan dulu sih, mindset atau value-value kita tentang uang gimana gitu. Jadi jangan sampai kita mengenalkan tentang investasi dan mindset anak ini tuh kayak dia maunya uang tuh bertumbuh terus dan nggak bisa mengelolanya. Yang terpenting adalah gimana kita belajar untuk tidak hanya menumbuhkan, tapi gimana caranya menjaga supaya steady. Maksudnya gini, bukan cuma gain wealth, but how to keep wealthy gitu. Dan ini aku juga masih belajar ya, karena sebagai parent aku sendiri di otak aku ngerti gitu, tapi bagaimana kita menjelaskan ini ke anak dan bikin anak menerima ini tuh butuh perjalanan panjang gitu. Termasuk prinsip bahwa ini aku belajar dari aku dan anak-anakku juga ya gitu, bahwa gimana kita menanamkan mindset tentang uang dan jadi kaya tuh tentang how we earn it. Jadi bukan cuman kayak langsung dapat aja gitu. Itu lebih penting, dan itu aku baru belajar juga gitu. Jadi sebelum mikir ke saham sih mikir ke situ. Nah, pertanyaan Pak Henry Kos nih yang ketiga aku akan jawab gitu. Kalau market lagi bearish gini, ini bagus nggak sih untuk mengenalkan investasi saham buat anak-anak? Jika konteksnya adalah investasi, maka sangat bagus sekali. Terutama saham-saham yang dipilih adalah saham-saham yang memang aman untuk jangka panjang. Seperti contohnya BCA gitu ya, BRI. Mungkin satu saham aja tapi konsisten gitu. Jadi beli dan simpennya tuh konsisten. Jangan diajarin trading dulu. Karena kalau trading dia nggak bisa mengelola emosinya, dia nggak bisa mengelola psikologinya, dia maunya more and more terus. Itu sebenarnya malah jadi satu fondasi yang kurang bagus buat kedepannya. Jadi kalau saya lihat di era saat ini yang serba sosial media, yang serba teknologi, generasi Z ya, generasi di bawah millennials itu nggak perlu dimotivasi. Mereka sudah punya motivasi sendiri. Justru malah gimana caranya kita menanamkan value untuk mereka tuh bisa stay wealthy, bukan untuk gain wealth terus. Kira-kira itu semoga bisa bermanfaat. Dan dari video juga. Oke, Coach William boleh dijawab pertanyaan tentang RALS, nanti aku akan bahas teknikalnya. Tentang RALS ya, jadi kalau Ramayana sih sebenarnya kita kan bisa ekspektasi ya di kuartal kedua resultnya seperti apa. Karena kan kalau kita lihat di kuartal 2 kemarin itu ada lebaran, dan memang kalau kita lihat itu penularan COVID-nya sangat rendah sekali di kuartal kedua kemarin gitu. Jadi kita bisa mulai nerka-nerka kelihatannya kinerja kuartal 2 bakal bagus banget gitu. Cuma kalau misalnya kita pertanyakan apakah akan sebagus sebelum pra-COVID, nah itu kita perlu cari tahu gitu. Cuma secara garis besar sih kita expect bakal bagus ya kinerja Ramayana di kuartal kedua nanti. Nah, tapi memang kalau teman-teman lihat kinerja Ramayana ini sebagian besar disumbang oleh momentum lebaran gitu. Jadi hampir 60%
kinerja Ramayana ini bakal disumbang di kuartal kedua ini. Jadi memang kuartal kedua ini bakal krusial banget buat Ramayana, dan kita expect memang kuartal 2 ini bakal lebih bagus daripada kuartal-kuartal ataupun tahun sebelumnya ketika ada pandemi COVID-19 gitu, Miss. Dan tadi terakhir kali sih kayaknya mereka ada ini ya, ada mau buyback ya. Kalau nggak salah tuh nilainya sekitar 200 PO, which is itu bagus buat mereka sendiri gitu ya, buat investor sangat bagus sekali gitu ya. Jadi memang itu mungkin yang kita perlu appreciate untuk Ramayana untuk saat ini, seperti itu, Miss. Oke, aku mau bahas teknikalnya, tapi sebelumnya aku mau jawab juga pertanyaan dari Bu Ella Sevilla. Kalau invest saham buat anak itu pakai akun ortunya atau pakai nama anak? Yang jelas jangan pakai akun gurunya aja deh. Pakai punya ortunya lah. Kalau anaknya udah lewat 17 ya boleh aja. Oke, sekarang aku mau bahas tentang RAS Ramayana. Dan ini banyak yang nanya RAS, pasti hari ini banyak yang kena ini ya. RAS hari ini breakout, tapi kemudian turun lagi. Volumenya sebenarnya lumayan hari ini dan kemarin tuh lumayan. Oke, sekarang kita lihat ini RAS ini hari ini banyak volume yang jualan atau banyak yang beli. Imbang-imbang ya. Ini jam 14.25 dan juga jam 15 ini banyak yang beli, tapi jam 14.35 ini banyak yang jualan, lumayan. Jadi sebenarnya imbang-imbang. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, RALS ini mulai masuk masa akumulasi, cuman akumulasinya masih belum solid banget. Jadi masih ada kemungkinan untuk RALS dia bisa koreksi dulu sampai 550, kemudian naik lagi. Jadi masih membentuk masa sideways-nya di sini. Cuman buat teman-teman yang memang mau turn around, memanfaatkan turn around story untuk RALS ini buat jangka menengah panjang, sekarang saatnya untuk menabur. Jadi kalau aku perhatikan saham-saham seperti RALS, ASES, saham-saham retail, terus kemudian Pakuwon, dan kemudian saham-saham komoditi non-energy, itu sekarang saatnya untuk menabur gitu, termasuk INKP, TKIN, tapi nggak perlu semua dibeli teman-teman. Jadi kalau termasuk properti juga ya, jadi kalau aku pribadi sih, aku di portfolio aku untuk long term investingnya memang masih besar perbankan gede, dan kemudian Astra International. Ini Astra ini sempat turunnya lumayan beberapa hari, satu bulan terakhir, ya ini aku berencana untuk mau nambah juga karena di portfolioku Astra International belum terlalu banyak, padahal ini perusahaan fundamental bagus. Nah, selebihnya dari perbankan besar dan juga dari Astra International sendiri, aku mau collect untuk saham-saham yang tadi aku mention, yang second liner seperti contohnya kayak retail, kemudian properti, ada pulp and paper juga gitu. Nah, untuk Astra International sendiri, ini kan supportnya 5825 ya, dan waktu itu hampir kena target dari pattern double tops-nya, dan ini udah bagus banget sih. Jadi kalau buat investing nggak usah pelit-pelit banget nungguin sampai turun ke 5825 lagi. Kalau buat investing sih ASII boleh masuk sekarang gitu. Banyak kan nanya ASES bukan RALS, tuh mah ngecengin Coach William. Bosen aku ngebahas ASES terus tiap hari bahas ASES tiap ada Coach William. Oke, sekarang aku mau bahas untuk beberapa saham yang ya ini BRI, update dikit sih. BRI ada beli 9 juta saham Dana Reksa Investment Management senilai 360 miliar. Jadi kepemilikan BRI atas Dana Reksa Investment Management tuh jadi 65%. Terus kemudian Arto tadi aku udah cerita, untuk INTP atau endorsement ini ada update kemajuan proyek dari Refuse Drive Fuel. Kita wait and see dulu aja karena sektor komoditi coal juga kayaknya masih naik ya, Will ya. Harga komoditi coal gimana? Sempat turun, tapi sekarang masih naik lagi di level $400 per metric ton sih, stabil di sana sih harganya sekarang. Oke. Terus RALS sendiri tadi udah dibahas, tapi ada sentimen yang cukup menarik. Mungkin aku mau remind dikit aja. Ada rencana buyback saham sebanyak-banyaknya 5% dari modal disetor atau 360 juta lembar saham. Jadi ini menarik. Biasanya kalau saham di buyback itu dia akan naik. Ini sentimennya lebih bagus daripada sentimen right issue. Terus kemudian BBKP atau Bank Bukopin ini akan mengalihkan kepemilikan portfolio aset bermasalah kepada Special Purpose Company atau SPC di Singapura. Selanjutnya SPC meneruskan obligasi senilai 180 juta US dollar sebagai pembayaran gitu. Terus KB Kukmin Bank juga akan menerbitkan standby letter of credit sebesar 185 juta US dollar tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan serta menyediakan fasilitas kredit revolving RCF kepada SPC, yang intinya sih sebenarnya itu sentimen yang
cukup bagus buat BBKP. Kalau pun aku ceritain semuanya, kamu juga nggak ngerti intinya bagus atau enggak gitu aja kan. Oke, kalau untuk BBKP sendiri secara teknikal beberapa hari ini dia breakout dari resisten double bottomnya, dan juga dalam jangka pendek dia masih sideways, ada kemungkinan menguji level 220. Kita akan profit taking mungkin dalam beberapa hari ini. Oke, terus kemudian jangan lupa teman-teman yang mau join workshop Super Trader Express buat tanggal 23 sampai 24 Juli ya. Jadi teman-teman bisa daftar ke mtrade.id/supertrader. Terus kenapa sih ada buyback company buyback itu apa ya? Karena melihat prospek dari perusahaannya sendiri itu bagus, dan kemudian juga harganya udah cukup murah, valuasinya udah murah gitu. Jadi mereka mau buyback gitu ya. Mungkin Coach William bisa jelasin juga kenapa buyback. Logikanya gini sih, kalau buyback contohnya misalnya perusahaan nerbitin 1 miliar lembar saham gitu. Jadi ketika perusahaan buyback otomatis kan dia beli jumlah saham beredar ya yang ada di masyarakat gitu. Jadi dari 1 miliar lembar akhirnya tersisa jadi 800 juta lembar saham gitu. Jadi memang jumlah sahamnya jadi terbatas, sehingga kalau memang perusahaan nanti bakal mendeliver kenaikan laba bersih misalnya gitu ya, otomatis kan earning per share-nya atau laba per sahamnya juga ikutan naik karena jumlah sahamnya sudah mulai berkurang gitu. Jadi memang overall sih kurang lebih, karena kalau ada buyback itu sangat bagus dari sisi sana ya, dari IPS-nya pasti naik, dan yang kedua juga pastinya kalau perusahaan bagi dividen ya otomatis juga dividen per share-nya juga ikutan naik gitu. Karena apa ya, balik lagi karena ada buyback tadi, jumlah lembar sahamnya jadi berkurang gitu. Jadi semakin berkurang likuiditasnya kualitas dari per lembarnya akan semakin bagus gitu misalnya. Oke, Axio oversubscribe 78 kali, harganya masih volatile. Jadi kalau kamu ada scalping sih, cuan ya congrats. Cuman yang belum siap dengan fluktuasi sih nggak usah trading dulu, nggak apa-apa ya. Wait and see dulu sampai patternnya terbentuk dengan lebih stabil gitu. Oke, terus PNBN ada menepis kabar akan ada merger dengan Bank Danamon. Aduh guys, ngantuk. Minum obat tadi jadi ngantuk. Ya udah deh, kita ketemu besok di morning briefing besok bersama coach Mtrade, dan juga hari Sabtu di workshop Super Trader Express. Daftar aja di mtrade.id/supertrader, dan jangan lupa ini marketnya kayaknya udah mulai aktif, udah mulai rame. Buat yang mau daftar Mtrade langsung aja ke mtrade.id. Kayaknya ada promo, pertama kali kita kasih promo diskon, tapi aku nggak apal ya diskon kayak gitu, ada timnya sendiri, ada tim produknya sendiri yang ngatur gitu. Terus untuk yang perpanjangan retention juga ada bonus kayaknya berapa bulan gitu. Langsung aja ke mtrade.id. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sehat selalu dan salam profit. Thank you Coach William. Good night. Thank you semua. Tender offer besok ya Pak Budi. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.